Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita, kembali Allah izinkan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kita lanjut dengan kewajiban yang berikutnya, yaitu kewajiban untuk bertolabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Semoga segala bentuk upaya untuk sampai ke majelis ilmu ini, baik waktu yang sengaja kita luangkan, langkah kaki kita yang kita ayunkan, semoga semuanya bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita untuk terus dan terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian fikih kita, yaitu masih dalam bab al-adzan, yaitu bab tentang adzan. Kita sedikit ulas kembali atau kita sedikit ulang kembali daripada masalah bab adzan ini. Adzan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah bi alfadhin mahsusatin, yaitu pemberitahuan ya atas masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus atau lafaz-lafaz tertentu. Adzan pertama kali disyariatkan yaitu pada tahun pertama Hijriah. Para ulama menyebutkan untuk hukum adzan sendiri, ya, jumhur atau para ulama berpendapat bahwa adzan itu hukumnya fardhu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kemudian tentang keutamaannya sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Di antaranya nanti di hari kiamat mereka atau para muadzin yang akan menjadi orang yang lehernya panjang, ya, atau artinya banyak keutamaan. Ya. Leher panjang itu bukan berarti kemudian suatu keburukan, tidak. Tetapi ketika Allah menyampaikan bahwa nanti para muadzin itu di hari kiamat mereka mempunyai leher yang panjang, ya, arti daripada itu secara global adalah mempunyai banyak keutamaan. Kemudian juga tidaklah setiap apa yang mendengar daripada seruan adzan, benda-benda yang ada di sekitar kita, semuanya yang mendengarkan adzan
akan menjadi saksi untuk kita nanti di hari kiamat. Kelak Allah mereka atau batu-batu yang mereka mendengar azan, pohon-pohon yang mereka mendengar azan, jin yang juga mendengar azan, manusia yang mendengar azan, mereka akan memberikan kesaksian kebaikan kepada para muadzin. Sehingga sebagian ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara muadzin atau imam. Ya. Karena kalau muadzin otomatis suaranya lantang akan terdengar oleh seluruh yang ada di muka bumi ini, ya, dan semuanya akan menjadi saksi akan kebaikan dirinya, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan antara muadzin dengan imam itu lebih utama muadzin. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, yang lebih utama tetap adalah seorang imam. Kenapa? Karena daripada khulafaur rasyidin, ya, mereka adalah orang-orang utama, orang-orang pilihan, mereka semuanya menjadi imam salat. Ya, mereka adalah imam, atau tidak didapatkan daripada khulafaur rasyidin mereka para muadzin, tidak. Tapi para khulafaur rasyidin mereka menjadi imam untuk apa? Untuk umat Islam. Tapi barakallahu fikum, untuk tata caranya atau sifatnya sudah kita sampaikan juga, untuk hadisnya, lafadz-lafadznya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di sub pembahasan tentang istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirataini fi nafasin. Disunnahkan atau dianjurkan bagi seorang muadzin untuk membaca 2 kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, itu fi nafasin, ya, itu dalam satu nafas. Dalam satu nafas. Jadi sunnahnya kalau kita adzan, 2 takbir yang pertama ini atau 2 takbir yang sering kita baca dalam adzan, ya, Allahu Akbar, usahakan satu nafas. Walaupun boleh saja kalau kita misalkan mau ngirit gitu, ya, Allahu Akbar, ambil nafas, Allahu Akbar, ambil nafas lagi, nanti lagi Allahu Akbar, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi disunahkan untuk mengucapkan 2 takbir dengan satu nafas. Sebagaimana hadis dari Umar ibn Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, dan seterusnya, ya, dari hadis tentang masalah menjawab azan. Artinya kalau di antara kalian mengatakan Allahu akbar, maka jawablah dengan Allahu akbar. Hadis ini memberikan isyarat bahwa Allahu akbar itu diucapkan dalam satu nafas. Baik. Karena di sini dikatakan fa fihi isyaratun zahiratun ila annal muadzina yajma'u baina kulli takbirataini, ya. Ini hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang muadzin itu mengumpulkan 2 takbir ini dalam satu nafas. Wa anna sami'a yujibuhu kadzalik, dan orang yang mendengarkannya juga diperintahkan untuk menjawab sebagaimana seruan muadzin. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya atau subpembahasan berikutnya yaitu istihbabu tarji'. Nah, ini yaitu dianjurkan untuk at-tarji'. Tarji' itu apa? Ini mungkin jarang kita praktekkan, ya. Bahkan seumur-umur saya belum pernah sebuah masjid mengumandangkan dengan cara adzan seperti ini. At-tarji' itu apa? At-tarji' huwa al-audu ila syahadataini marrataini biraf'i sauti ba'da qaulihima marrataini bihafdhis sauti. Jadi maksud daripada tarji' itu adalah kembali atau mengulang bacaan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lebih lantang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebelumnya dengan kalimat rendah atau dengan suara
rendah. Jadi kalau kita contohkan, kita praktekkan seperti ini, kurang lebihnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, jadi di situ ada pengulangan dua kalimat syahadat. Ya, jadi setelah pertama Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah dibaca dengan suara pelan. Ya, dengan suara yang rendah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Termasuk syahadat asyhadu anna Muhammad juga sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulangi dari asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lebih tinggi. Ini adalah disebut dengan apa? At-tarji'. Tapi sekali lagi memang cara ini sepertinya belum lazim dikerjakan di Indonesia. Saya katakan di Indonesia karena memang selama saya sholat di masjid ataupun berada di masjid belum pernah mendengar adzan semacam ini. Ya. Taib. Dalilnya apa? An Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu hadzal adzan. Menyampaikan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari sahabat Abi Mahdhurah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan dengan mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ulang lagi, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayaqulu, kemudian mengulangi. Ini hadisnya Pak ya. Thumma ya'udu fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini termasuk sahabat Abu Mahdhurah yang pernah diajari oleh Nabi Muhammad SAW tentang bacaan adzan. Tapi sekali lagi ini boleh ya, kita mengerjakan semacam ini boleh. Artinya ini sebagai pengetahuan agar ketika suatu saat kita mendengar ada yang mempraktekkan, ya, kita tidak kemudian berkesimpulan, wah ini aliran apa gitu ya. Karena terkadang orang Indonesia itu suka cepat menyimpulkan gitu Pak ya. Melihat ada perbedaan sedikit, terkadang langsung apa? Mengecap, wah ini kayaknya aliran sesat ini. Ngeri lagi kan? Begitu mendengar apa agak beda sedikit tata cara sholatnya, ngangkat tangannya beda aja, udah terkadang sudah dikatakan wah ini kayaknya bukan mazhab kita ini gitu kan. Ngangkat tangan yang berbeda, karena pada ngangkat tangan juga ada perbedaan, ada khilaf, ada yang sejajar dengan daun telinga, ada yang sejajar dengan pundak. Ini salah satu. Termasuk menaruh tangan, ada yang di
atas seperti ini, telapak ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Wallahu alam, yang semacam ini saya nggak tahu Pak ya. Ini saya belum tahu dalil secara yang sahih mengenai yang menaruh di samping. Wallahu alam, saya sekali lagi mungkin atas kelemahan ilmu saya belum mendapatkan dalil yang sahih yang menaruh tangan di sebelah perut ya. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada dalil yang mungkin saya belum ketahui. Tapi selama saya pelajari saya belum pernah dapatkan dalil sahih yang menyebutkan tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini sekali lagi ini disebut dengan apa? At-tarji'. Ya. Agar nanti ketika kita suatu saat mendengar daripada adzan yang semacam ini, kemudian kita tidak buru-buru mengatakan dia aliran yang sesat atau aliran yang beda, tidak, tetapi itu salah satu bagian daripada variasi atau bentuk adzan. Ya, salah satu daripada bentuk lafaz adzan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya di sini, nah ini at-tathwibu fil adzanil awal lis-subhi. Tathwib. Ya, tathwib itu secara umum dikatakan atau disebut dengan bacaan as-salatu khairum minan naum pada lafaz adzan. Tapi barakallahu fikum. Ini saya sebutkan dalilnya terlebih dahulu an Abi Mahdhurah, ini sama dari sahabat Abu Mahdhurah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan, dan di dalam lafaz adzan tersebut ada hayyalal falah, hayyalal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula minas subhi. Tambahan itu berada di adzan pertama dari adzan subuh. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, ikhwati fillah dan wa iyyakum, tentang bacaan as-salatu khairum minan naum ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum, ya, as-salatu khairum minan naum itu hanya dibaca di adzan pertama. Adzan pertama itu adalah, maksudnya adzan pertama sebelum subuh itu yaitu beberapa menit, atau sebagian mengatakan ada yang 20 menit, ada yang setengah jam sebelum adzan subuh. Ya, sebelum adzan subuh. Dinamakan dengan adzan awal atau sebelum adzan subuh. Nah, disinilah letak khilaf di antara para ulama. Ya. Ada dalil lain yang menyebutkan, ya, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal, ini hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, itu azan pada malam hari. Ya. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kemudian azan sahabat Ummi Maktum, ya, sahabat Rasulullah SAW yang beliau buta tetapi menjadi muadzin Nabi Muhammad SAW pada sholat subuh. Artinya bahwa ketika Bilal bin Rabah itu azan, itu belum masuk waktu subuh. Maka Rasulullah mengatakan fakulu washrabu, ya, maka makan dan minumlah. Jangan kalian berhenti dari makan, maksudnya tetap sahur lah gitu ya. Ini tentang masalah sahur ya. Sampai nanti ketika adzan sahabat Ibnu Ummi Maktum baru kalian berhenti makan. Ini salah satu dalil yang tentang syariatnya adzan pertama sebelum sholat subuh. Ini termasuk syariat. Ya. Hanya saja gini, ada dalil lain yang lebih umum bahwa adzan pada sholat subuh, jadi sholat subuh gitu kan, dikatakan sholat subuh itu dengan menambah as-sholatu
khairum minan naum. Nah, sebagian ulama tadi yang mengatakan bahwa itu hanya diucapkan atau dibaca, dilafatkan pada adzan yang pertama, dalilnya diantaranya ini. Maksud daripada adzan pertama itu adzannya Bilal. Sehingga as-sholatu khairum minan naum dibaca di adzan pertama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Rasulullah dalam lafaz yang lain mengatakan bahwa adzan subuh itu dengan menambah as-sholatu khairum minan naum. Ala kulli hal, dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat. Jadi kita tidak perlu untuk lebih meruncingkan pendapat ini, Pak ya. Yang melaksanakan atau yang membaca as-sholatu khairum minan naum tafadhal. Ya, yang tidak juga enggak masalah. Ya, karena memang ada khilaf di antara para ulama. Dan itu hukumnya sunnah, Pak ya. Hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian setelah sunnahnya tathwib, pembahasan yang berikutnya adalah tentang istihbabul adzan fi awalil waqti wa taqdimuhu alaihi fil fajri khassah. Ya. Hendaknya atau disunnahkan untuk adzan itu di awal waktu. Ya, adzannya di awal waktu. Ketika masuk waktu sholat, maka kemudian kita langsung adzan. Jangan menunggu-nunggu, nanti kan boleh. Iya boleh, tapi sunnahnya tetap sholat adzan di awal waktu. Dalilnya apa? Yaitu dari sahabat An Jabir bin Samurah qala kana Bilalun yu'adzinu idza zalatis syamsu la yakhramu. Bilal itu azan ketika matahari sudah mulai sudah mulai tergelincir, Pak ya. Sudah mulai geser dari tengah-tengah, karena ketika tepat matahari itu berada di tengah-tengah kita dilarang untuk mengerjakan salat, atau dilarang untuk azan. Tapi azannya itu ketika matahari sudah mulai sedikit geser. Ya. Tsumma la yuqimu hatta yakhruja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharaja aqama hina yarahu. Nah, ini termasuk dalil penting untuk mengingatkan kita bersama. Kemudian Bilal tidak mengumandangkan iqamah atau tidak iqamah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya. Ya, keluar dari rumahnya. Fa idza kharaja aqama hina yarahu. Apabila sahabat Bilal bin Rabah ini sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah beliau mengumandangkan iqamah. Jadi mengingatkan bersama, jadi jam yang ada di atas kita ini bukan patokan utama untuk didirikannya iqamah. Sunnahnya seperti itu, Pak. Ya, sunnahnya iqamah itu bukan mengikuti jam yang ada di atas kita ini, tidak. Iqamah itu sunnahnya dikomandangkan ketika muadzinnya sudah melihat imam itu datang. Nah, kalau sudah ditunjuk di sini satu imam untuk sholat berjamaah 5 waktu, walau ketika mungkin beliau belum datang karena ada udzur, entah ke toilet ataupun yang lain, karena orang kalau mau imam itu terkadang godaannya banyak, Pak ya. Gangguannya banyak. Kadang sudah wudhu gitu, tiba-tiba perutnya itu mules gitu, ada aja. Wallahualam, sebagian ustaz karena saya dulu pernah jadi imam rawatib, Pak ya, selama beberapa tahun. Saya konsultasi dengan ahli ruqyah gitu kan. Ya kalau ahli ruqyah ketika ditanya, ya wah itu kayaknya ada gangguan jin, Pak. Jadi kalau orang ahli ruqyah, kalau misalkan antum para imam mengalami hal demikian, misalkan, kok tiba-tiba kalau sudah sholat sunnah di rumah misalkan ya, qobliyahnya di rumah,
imamnya qobliyah di rumah. Habis qobliyah itu tiba-tiba perutnya entah mules, nggak nyaman gitu kan. Nah, itu kalau antum konsultasi sama ahli ruqyah biasanya jawabannya apa? Wah, itu kayaknya ada gangguan jin. Jadi itu memang terkadang terkendala seperti itu. Ya. Makanya jangan kemudian suka disalahkan imam itu ya. Datang terlambat sukanya imamnya udah pada protes. Protesnya imam itu apa? Kalau udah pada berdiri semua itu bunyi titit imam belum datang udah pada berdiri semua. Itu kalau bahasa kasarnya itu demo gitu kan. Ya itu bahasa kasarnya kan demo itu. Mana ini imamnya, cepet dong, ayo cepet gitu kan. Udah pada berdiri udah nggak nyaman gitu. Sehingga akhirnya apa? Muadzinnya melihat jamaahnya demo ketakutan. Ya udah dikomati aja gitu kan. Setelah dikomati ternyata nggak ada yang jadi imam. Ini kejadian yang sering terjadi kayak gitu Pak ya. Akhirnya tunjuk-tunjukkan, dorong-dorongan. Akhirnya ada orang yang PD-nya tingkat 2, walaupun bacaannya levelnya level paling bawah, karena PD-nya lebih tinggi daripada kemampuannya, maju aja gitu. Daripada kalian rebutan gitu, rebutan dorong-dorongan, maju. Akhirnya ketika maju, ya kan, Al-Fatihahnya sudah nggak bener, baca suratnya atau baca ayat-ayatnya juga banyak yang salah. Akhirnya apa? Jamaahnya jadi tidak khusyuk. Yang bacaan imamnya bagus saja khusyuknya susah Pak ya. Betul nggak Pak? Apalagi ini bacaannya nggak enak, isinya apa dalam hatinya? Wah, ini maksain banget sih jadi imam gitu kan. Tahu bacaannya kayak gini, asli isinya malah apa Pak? Nggak mengingat Allah, jadi malah apa? Apa sih bahasanya Pak? Ya, gerundel gitu Pak ya. Udah gitu, imamnya bacanya panjang, genep Pak ya. Nyiksanya itu tingkat tinggi itu udah tuh. 1, bacaannya nggak enak. 2, banyak salahnya. 3, baca ayatnya 1 lembar. Jamaah habis itu tersiksa betul ya. Sholat nggak tenang itu. Udah pasti coba banyak yang sana dem, nanti yang sini dem lagi gitu kan. Itu biasanya itu kalau disengaja nggak boleh itu loh Pak ya. Dalam artian imam panjang kemudian kita nggak boleh itu. Kecuali kalau batuk beneran ya. Ya sabar aja Pak, emang pilihan no. Salah sendiri paling pada demo kan gitu. Imam belum datang udah demo gitu. Nah ini ikhwati fillah dan wa yakum, harapannya ini menjadi perhatian bersama karena banyak saya melihat di masjid-masjid tuh imamnya belum datang ya sudah dikomati. Ya, sampai akhirnya tadi dorong-dorongan pilih imam akhirnya yang tidak standar sehingga ya tadi bacaannya tidak karuan dan akhirnya semua jamaah jadi tidak sholatnya tidak khusyuk. Makanya di sini ini diantara sunnahnya adalah kita menunggu imam. Santai aja Pak. Kenapa? Karena selama kita menunggu imam antara adzan dan iqamah itu kita menunggu imam sampai imam itu datang, maka kita terhitung sebagai orang yang sholat Pak. Ya kan? Santai aja. Zikir kepada Allah. Bukankah di antara atau waktu di antara 2 adzan yaitu iqamah adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah untuk kita berdoa gitu. Seharusnya di sela-sela itulah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu contoh di zaman Nabi, ini juga nanti yang menjadi khilaf. Nabi itu pernah sholat Isya itu terlambatnya sampai sahabat itu pada tidur, Pak. Ya, jadi ketika habis adzan, sahabat di masjid nunggu Rasulullah. Saking lamanya Rasulullah itu nggak datang, itu nggak dikomati. Sampai sebagian ada yang mengatakan sebagian itu sudah sampai ada yang tidur. Ya, namanya orang tidur itu kan ada yang terlentang, ada yang tidurnya tidur zikir gitu kan, khusyuk banget ternyata tidur. Nah di situ nanti ketika Rasulullah datang di tengah malam Rasulullah datang. Baru dikomati, nah di situ para sahabat langsung sholat dengan Nabi. Dan ini
pendapat aslinya dalil yang dijadikan oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidur itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Walaupun khilaf dalam masalah ini lagi, sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya, Pak. Tidur itu kalau berat tidurnya itu membatalkan wudhu. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan tidur berat itu tandanya apa? Satu, kalau kita megang sesuatu udah jatuh, itu berarti akal sudah hilang ketika itu. Karena sudah tidak terkontrol. Ya, megang Quran, tahu-tahu budubuk gitu kan. Wah, ini berarti. Atau orang yang tidurnya sudah terlentang. Sudah apa? Sudah rebahan. Itu juga sudah bisa dikatakan sebagai pembatal wudhu. Ala kulli hal, dalam hal ini juga masih ada khilaf. Hanya saja untuk nanti lebih amannya kita, ketika memang kita merasa tidurnya itu pulas banget, bahkan mimpi gitu kan, sampai mimpi, ya udah kita wudhu aja, ya wudhu. Karena kita sudah kehilangan akal pada saat itu, ya kan? Orang kalau sudah mimpi itu kan sudah sampai kehilangan akal, sehingga kita untuk diperintahkan untuk wudhu. Tapi barakallahu fikum, hadis yang kedua, an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sama Pak ya tadi ya, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal bin Rabah itu azan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai kemudian azan sahabat Ummi Maktum. Ya. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min taqdimil adzani fil fajri 'alal waqti biqaulihi la yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min suhurihi fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Jadi termasuk hikmah daripada adzan atau mendahului adzan sebelum adzan subuh. Jadi adzan pertama tadi Pak ya, sebelum adzan subuh itu diantaranya apa? Ya untuk membangunkan orang tidur, agar yang mau berpuasa itu mereka bisa sahur, ya, agar mereka bisa sahur. Maka la yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min suhurihi. Janganlah adzannya Bilal menjadikan kalian terhalang dari sahurnya. Artinya kalau Bilal pas adzan, jangan kalian kemudian berhenti dari sahur. Enggak, itu masih waktu sahur, ya. Karena fa'innahu yu'adzin, karena dia sedang adzan atau memberitahu bilailin liyarji'a qa'imakum, ya, agar orang yang sholat itu, ya, bisa kembali untuk sahur, waliyunabbiha na'imakum, atau agar orang itu bisa kembali sholat dan orang yang tidur bisa bangun. Ini hikmah di antara hikmah yang disyariatkannya azan awal sebelum azan subuh. Jadi nanti juga Pak ada istilah azan awal, ada azan tsani. Ini juga masih nanti ada istilah ini dipakai juga untuk azan. Jadi azan itu dinamakan azan awal, kalau qomat dinamakan azan kedua. Nah, disitulah nanti juga yang menjadikan tadi bacaan taswib itu atau bacaan as-sholatu khairun minan naum itu di sholat subuh atau di sholat fajar gitu. Karena memang sebagian ada lafadznya sholat subuh, sebagian lafadznya ada di adzan awal. Baik. Pembahasan berikutnya masih berkenaan dengan adzan ya. Ma yuqalu inda sima'il adzan wal iqamah. Apa yang kita baca ketika kita mendengarkan adzan dan mendengarkan iqamah. Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamata ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan atau mendengar iqamah, ayyakula mithla ma yaqulul muadzin, hendaknya membaca atau melafatkan
seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Ya. Jadi sama, Pak ya. Kecuali nanti ada beberapa lafadz yang berbeda. Nanti kita ada dalilnya. Hadisnya yaitu dari sahabat An Abi Sa'id An Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzinu." Kalau kalian mendengar seruan azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka bacalah sebagaimana apa yang dibaca oleh muadzin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, membacanya kapan? Apakah bersamaan ataukah setelah azan? Nah, ini diterangkan dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari sahabat Umar ibnul Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar." Kalau seorang muadzin membaca Allahu akbar, maka bacalah oleh kalian Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzinnya membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka orang yang mendengar juga kemudian setelah dia membaca muadzinnya membaca tersebut, dia kemudian mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka juga kalian membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian ketika ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, qala, maka bacalah atau katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Kemudian kalau muadzin membaca hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah. Jadi tadi ya, barang siapa yang menjawab seruan adzan tadi ya dari hatinya, dalam artian mengharapnya ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Ini balasan atau pahala yang Allah berikan kepada orang yang mendengar dan menjawab seruan adzan. Ya, yang mendengar dan menjawab seruan adzan, yaitu apa, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hal yang menarik, kenapa ketika hayya 'alas shalah kita membacanya la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan ketika kita membaca hayya 'alal falah atau muadzin membaca hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena dua lafadz ini adalah seruan dalam artian ajakan. Ini kan bahasanya hayya 'alas shalah, itu artinya apa? Ayo salat, gitu kan. Malah dijawab ayo salat, malah gantian yang nyeru disuruh salat lagi, gitu kan. Jadi malah apa? Nggak nyambung bahasanya gitu, Pak. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Malah dia dibalik diseru, ayo menuju kemenangan, gitu kan. Jadi nggak pas. Maka memang jawabannya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? La haula wala quwwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan
Dikarenakan di sini kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bergerak menuju kepada panggilan Allah itu butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, la haula, tidak ada kekuatan kan? Tidak ada daya kalau diartikan ya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita memohon pertolongan kepada Allah. Ketika disuruh kita, ayo sholat, kita mohon pertolongan kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk mengerjakan sholat. Ya. Karena tidak semua orang yang mendengar adzan itu kemudian mau datang ke masjid. Padahal keutamaan kita bisa shaf awal itu luar biasa. Ya kan? Bahkan Nabi mengatakan kan, kalau kalian itu tahu tentang keutamaan azan dan shaf yang pertama, maka kalian kemudian tidak bisa mendapatkan kecuali harus dengan undian. Karena kalau nggak diundi rebutan, bertengkar, tonjok-tonjokan gitu Pak ya. Karena tahu nih pahalanya nih. Jadi kalian tahu pahalanya azan dan shaf yang pertama, kemudian kalian harus undian untuk mendapatkan itu, maka kalian akan rela untuk diundi. Artinya kita akan mau Pak diundi. Yaudah kalau gitu, sekarang rebutan semuanya gitu kan. Semuanya bondong-bondong di shaf yang pertama semuanya. Kemudian akhirnya semuanya nggak mau ngalah karena pahalanya besar. Wallah alam aku lihat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian tidak bisa mendapatkan itu kecuali harus berundi, maka kalian akan rela untuk diundi. Yaudah kita ini ya, kita undi ya. Namanya kumpulin. Siapa tadi yang shaf pertama? Yang sudah datang duluan, rebutan. Diundi yang keluar, ayo silakan kamu sana. Kamu sana. Itu mau, Pak. Loh sekarang, gitu kan. Entah karena nggak tahu atau karena apa. Orang nyari shaf itu bukan shaf yang pertama, nyari yang dekat dengan AC. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada yang kayak gitu? Iya kan? Kadang itu shaf depan itu jaringan. Salam tafadhol, Pak. Jadi milihnya shaf yang kedua. Yang dekat dengan jendela. Kenapa? Karena dekat dengan AC. Bahkan Nabi sudah ngiming-ngimingi loh Pak. Kalau kalian itu tahu pahalanya, kalian harus diundi. Kalian mau loh diundi. Loh ini enggak diundi. Enggak direbutan, enggak ada rebutan, disuruh depan aja masih harus disuruh gitu kan. Ayo silakan yang depan dipenuhi, baru maju, kan? Nah, ini memang pahala itu enggak kelihatan Pak ya. Coba kalau pahala itu kelihatan, kayaknya enggak ada yang malas dari kita ya. Barakallahu fikum. Ini termasuk daripada jawaban untuk doa ketika kita mendengar seruan adzan, maka kita mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian ketika hayyalas shalah dan hayyal falah, yang kita ucapkan bukan sebagaimana yang ada di situ ya, maksudnya bukan sebagaimana kita membaca yang diucapkan muadzin, tetapi hendaknya kita membaca dengan kalimat atau dengan doa la haula wala quwata illa billah. Kita kembalikan semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada pekan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk diri kami dan bisa memberikan manfaat untuk jamaah sekalian. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.